Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Susilo. Mungkin teman-teman saat ini ada yang fokus kerja di kerjaan utama, terus ada yang punya cita-cita untuk nanti ke depan mau punya usaha. Untuk yang sekarang karyawan, terus ke depan mau jadi pengusaha, pilihannya ada dua. Yang pertama, pilihannya nabung dulu dari gaji. Nanti kalau tabungannya sudah cukup, dalam artian cukup ini untuk kebutuhan hidup sama untuk modal buat buka usaha. Nah, kalau cukup, selanjutnya bisa ajukan resign dari kerjaan utama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sambil kerja di pekerjaan yang utama itu sambil nyambi usaha. Jadi dari dua pilihan tadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dikembalikan ke masing-masing orang, karena kan tiap orang kan punya keputusan dan pertimbangan itu beda-beda. Di video ini saya akan sharing tips untuk yang opsi kedua, jadi yang lagi kerja di kerjaan utama sama nyambi usaha juga. Jadi supaya efektif itu caranya seperti apa. Tips yang pertama, pilih usaha yang sesuai dengan minat. Kenapa seperti itu? Supaya kalau misalkan pas usaha lagi penjualan turun atau usahanya lagi kurang bagus gitu, kita jadi tetap enjoy sama usahanya dan tetap gigih, jadi nggak nyerah, karena emang yang dipilih itu emang yang sesuai dengan passion sama minat kita. Kalau saya pribadi memang kebiasaannya dulu itu selesai pulang kantor itu suka browsing fashion cowok, jadi kayak tas, kayak dompet, terus baju. Jadi emang suka buka-buka, suka browsing buat beli produk. Nah, makanya di usaha saya sekarang, Wanderlust Bag, itu memang fokusnya di fashion cowok. Jadi kalau ada penjualan lagi ngedrop atau lagi kurang bagus, itu kita tetap semangat buat tetap jualan lagi. Jadi otak kita terus mikir gimana caranya walaupun masih kerja dan penjualan lagi turun, itu cari jalan keluarnya, cari solusinya supaya tetap bagus lagi. Itu yang tips pertama. Tips yang kedua, ketika jam kantor, kan teman-teman lagi kerja di kerjaan utama nih. Nah, pas jam kantor itu fokus 100% buat kerjaan kantor. Jangan disambi di jam kantor. Jangan korupsi waktu, jangan korupsi tenaga, jangan korupsi wifi, supaya usahanya ya tetap jalan, tetap berkah. Ya udah, berarti waktunya itu pas pulang kerja, jangan pas jam kantor dipakai buat urus usaha. Pas jam istirahat itu bisa dipakai buat balas chat. Kan kalau balas chat kan nggak lama kan ya. Nah, itu bisa dipakai di jam istirahat, jadi setelah isoma gitu kan ya, ada beberapa waktu itu bisa dipakai. Tapi selebihnya kalau jam kantor ya jangan dipakai buat usaha, karena itu jatahnya buat kerjaan kantor. Nah, itu tips yang kedua. Yang ketiga, atur waktu dengan baik. Setelah pulang kerja kan waktunya buat ngurus usaha. Misalkan jam kantornya itu jam 8 sampai jam 5 sore. Terus dipotong perjalanan lah ya. Potong perjalanan sama nyampe rumah, mandi, bersih-bersih, mungkin jam 7 baru agak longgar. Dibagi
waktu buat keluarga, waktu buat ngurus usaha sama istirahat untuk yang sudah berkeluarga ya. Untuk yang belum mungkin lebih agak luang lah, karena akan banyak waktu yang kepake, kan waktunya singkat kan ya, dipotong kerjaan utama tadi. Nah, perlu manajemen waktu yang bagus, jadi biar waktunya cukup buat ngurusi usaha. Nah, tapi ada sisi positif nih. Biasanya kan kalau misalkan nggak punya usaha kan, nyampe rumah terus browsing, terus scroll Instagram, rebahan mungkin gitu. Nah, dengan teman-teman punya usaha, jadi bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia, karena emang waktunya terbatas dan harus diatur supaya semuanya kebagian. Jadi tetap ada sisi positif walaupun waktunya terbatas. Itu tadi 3 tips untuk teman-teman yang saat ini bekerja dan mau nyambi usaha. Untuk teman-teman yang lagi kerja dan nyambi usaha, sekarang ini lagi ada permasalahan atau kendala apa sih? Komen di bawah ya, di komentar. Oke, itu tadi tips untuk teman-teman yang saat ini bekerja dan nyambi usaha supaya lebih efektif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.